Saudara, militer Israel merilis rekaman video yang menunjukkan pasukan mereka menyerang jalur Gaza. Pasukan Israel menyebut memerangi kelompok Hamas saat warga sipil masih terjebak dalam pertempuran dan ratusan ribu orang melarikan diri ke wilayah lain. Israel terus melancarkan serangan terhadap Hamas di jalur Gaza. Dalam rekaman video yang dirilis oleh militer Israel, tampak mereka tengah beroperasi di jalur Gaza, di mana banyak warga sipil terjebak dan belum mengungsi. Pada Senin malam, kobaran api terlihat di jalur Gaza saat operasi darat militer Israel terus berlanjut. Serangan udara Israel Senin malam meratakan sebuah bangunan tempat tinggal yang dihuni sekitar 80 orang. Warga Gaza mengatakan, terjadi pertempuran sengit di kota Khan Yunis di Gaza Selatan dan di kamp pengungsi di Jabalia di Gaza Utara. Sementara itu, seorang warga negara Indonesia, sukarelawan Mercy di Palestina, kembali ke tanah air. Farid Zanzabil Al-Ayubi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu dini hari. Ia bersama dua rekan sukarelawan berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Terima kasih doanya untuk semua yang selalu doain kami yang ada di Gaza. Amin. Dan semoga yang dua relawan di sana semoga selalu dilindungi oleh Allah. Amin, Allah amin. Dan selalu dipermudah langkahnya demi jihad yang insya Allah Palestina akan terbebaskan. Amin, Allah. Hingga kini, masih ada dua sukarelawan Mercy yang memilih bertahan di Gaza. Saat ini keduanya berada di sebuah gedung sekolah dekat dengan rumah sakit Eropa. Sejauh ini mereka berada di sebuah sekolah seperti yang disampaikan Mas Farid dan dekat dengan rumah sakit Eropa. Nah, setiap hari, setiap saat kami dari pusat dan juga dengan tim yang standby dari KBRI Kairo selalu berusaha untuk menjalin hubungan. Jadi kita tahu updated prosesnya seperti apa. Sehingga sewaktu-waktu kita harus melakukan fasilitasi evakuasi seperti Mas Farid, kita sudah siap at any time. Israel telah terlibat dalam pertempuran sengit di Gaza sejak 7 Oktober. Lebih dari 18.400 warga Palestina terbunuh di Gaza. 2/3 dari korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Bagaimana kondisi terkini di Gaza? Kita tanyakan kepada sukarelawan Lembaga Kemanusiaan Mercy, Fikri Rofiul Haq di jalur Gaza. Selamat siang, Mas Fikri, waktu Indonesia Barat. Gambarkan kepada kami bagaimana untuk kondisi terakhir di Gaza secara umumnya saat ini. Ya, selamat pagi Mas, waktu Gaza, dan memang sampai saat ini serangan-serangan dari pihak Israel masih terus dilancarkan ya ke seluruh jalur Gaza. Pada umumnya mereka memang melancarkan ke seluruh jalur Gaza, tapi saat ini mereka fokus di jalur Gaza Utara dan juga jalur Gaza bagian selatan. Walaupun memang di jalur Gaza bagian tengah dan juga City juga masih beberapa kali mereka serang, dan saat ini memang korban jiwa yang dari informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa lebih dari 18.600 warga meninggal syahid, dan mayoritas mereka adalah anak-anak. Kalau tadi salah 7.000 sampai 8.000 mereka adalah anak-anak, dan juga 6.000 lebih adalah wanita, dan juga korban luka-luka juga sudah mencapai 50.400 kurang lebih, dan lagi-lagi kebanyakan mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan memang saat ini juga bukan hanya dari serangan udara saja, bahkan serangan-serangan darat pun sudah dilancarkan oleh pihak Israel, baik ke kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, maupun di jalur Gaza bagian utara. Dan memang yang sangat miris saat ini yang ada di jalur Gaza utara, banyak sekali penangkapan dan penyiksaan serta pembunuhan massal dari pihak Israel terhadap warga sipil yang mereka masih terjebak di sana, dan mereka memang berlindung di sekolah-sekolahan PBB. Dan saya juga mendapatkan informasi dari media lokal bahwa banyak sekali sekolah-sekolahan PBB yang hancur total, bahkan dindingnya pun sudah tidak nampak. Bahkan ada satu
sekolah yang dibom langsung secara rata dengan tanah oleh pihak Israel. Dan memang sampai saat ini juga penangkapan terus masih dilakukan, bahkan tercatat lebih dari 160 wanita, dari wanita hamil dan menyusui dan serta anak-anak kecil ditangkap oleh mereka, dan lebih dari ratusan pria yang di atas umur 15 tahun ditangkap oleh pihak Israel. Untuk di kota Khan Yunis ini sampai saat ini juga masih terus serangan-serangan darat dilakukan oleh pihak Israel, dan masih banyak pertempuran. Baik, kami akan coba untuk memperbaiki saluran telekomunikasi kami dengan relawan Mercy Fikri Rofiul Haq yang masih berada di Gaza Selatan. Tadi juga disebutkan bahwa memang serangan-serangan ini juga masih terjadi. Mas Fikri, ini serangan-serangan ini tadi sempat kami highlight ini masih kemudian terjadi. Apakah ini menjadi alasan juga untuk Mas Fikri ini mengevakuasikan diri ke Gaza Selatan? Dan bagaimana untuk proses kemarin evakuasinya? Apakah masih terdapat banyak serangan saat proses evakuasi di sana? Iya, memang kami memang tinggal di Gaza bagian utara di Wisma Dr. Jose Rizal yang satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia. Kami memang berjuang sampai titik nafas terakhir, karena memang seperti yang saya sampaikan, yang di dekat area Rumah Sakit Indonesia, di luar area Rumah Sakit Indonesia, dan saat itu sudah ada serangan langsung ke bangunan Rumah Sakit Indonesia sebelum kami evakuasi, sehingga Direktur Rumah Sakit Indonesia memerintahkan untuk para pengungsi, korban luka-luka, para jurnalis serta para relawan serta yang ada seluruh di Rumah Sakit Indonesia saat itu, mereka untuk mengungsi ke jalur Gaza bagian selatan. Dan juga memang ketika sebelum genjatan senjata pun mereka juga ketika kami sudah berhasil dievakuasi ke jalur Gaza bagian selatan, dan sebelum genjatan senjata itu terjadi pada Jumat lalu ya, pada Jumat 2 pekan lalu kalau tidak salah, dan memang mereka juga sudah menghancurkan beberapa bangunan di Rumah Sakit Indonesia serta wisma kita, sehingga memang saat ini Rumah Sakit Indonesia tidak bisa dapat beroperasi. Dan memang ketika kita evakuasi ke jalur Gaza Selatan, di situ ada checkpoint oleh pihak Israel antara Gaza Utara dan juga Gaza Tengah, dan di antara Gaza Utara dan Gaza Selatan maksud kami, dan mereka berada di jalur Gaza bagian tengah. Dan memang di situ semua warga diperiksa, dan memang karena kami memang warga negara asing, kami hanya membantu korban luka-luka untuk menurunkan mereka dari bis, karena mereka memerintahkan begitu, dan juga kami membantu untuk menaikkan lagi korban untuk kita naikkan lagi ke bis. Dan saat itu memang bis yang harusnya bisa menumpang 50 warga saat itu dipepet-pepet sampai 120 sampai 150 warga. Baik, Mas Fikri, ini kan dievakuasi untuk masyarakat ataupun juga korban luka-luka yang berada di sana. Ini korban ini dievakuasi karena apakah rumah sakitnya ini benar-benar sudah tidak bisa beroperasi, dan kalau iya, dibawa kemana kemudian untuk korban ini, Mas Fikri? Iya, sebenarnya Rumah Sakit Indonesia ini memang sudah lama sekali kehabisan solar, sehingga memang dari kami dari organisasi Medical Emergency Rescue Committee yang memang memfokuskan membantu Rumah Sakit Indonesia, sudah kita membeli 3.000 lebih ya liter minyak goreng untuk mengganti solar tersebut, ya, untuk menyalakan generator Rumah Sakit Indonesia. Dan memang sudah berhari-hari sampai hari terakhir pun Rumah Sakit Indonesia masih tetap menyala dengan bukan dari solar namun dari minyak goreng. Dan juga beberapa kali kita sudah mengambil obat-obatan segala macam. Sebenarnya kalau memang serangan darat ini memang belum memasuki jalur Gaza Utara, Rumah Sakit Indonesia masih terus bisa beroperasi dengan semaksimal mungkin kita membantu dengan minyak goreng, kita menyalakan generator tersebut, dengan obat-obatan yang terus kita insya Allah kita ambil, dan paket-paket makanan yang kita bagikan ke tim medis yang ada di Gaza Utara. Namun karena serangan darat sudah, bayangkan saja tank-tank ini udah mengintari Rumah Sakit Indonesia yang hanya berjarak 50 meter, dan beberapa kali mereka sudah menyerang bangunan langsung ke Rumah Sakit Indonesia, serta saat itu menewaskan 12 korban meninggal, dan ratusan mereka luka-luka, puluhan mereka luka-luka, dan juga beberapa kali juga ketika
masyarakat keluar dari Rumah Sakit Indonesia itu mereka ditembaki. Artinya saat itu memang ketika serangan-serangan masih di sekitar area Rumah Sakit Indonesia, mereka masih berada di lingkungan atau di taman Rumah Sakit Indonesia. Namun pada saat itu 10 hari terakhir itu ketika kami kehilangan kontak dan juga sebelum dievakuasi itu mereka sudah tidak ada yang bisa lagi di taman atau jadi mereka semua masuk ke dalam bangunan rumah sakit, sehingga jika memang ada warga yang keluar dari bangunan itu banyak mereka yang ditangkap, korban meninggal pun sekitar hari tidak bisa dikuburkan karena tim medis, pihak keluarga juga atau masyarakat juga tidak berani untuk menguburkan mereka karena tentara-tentara itu sudah mengelilingi rumah sakit ini, sehingga memang saat itu memutuskan Direktur Rumah Sakit Indonesia untuk mereka dievakuasi ke jalur Gaza bagian selatan. Baik, termasuk juga Mas Fikri sendiri akhirnya juga mengevakuasikan diri ke Gaza bagian selatan. Mas Fikri, ini kini tinggal 2 lagi sukarelawan Mercy yang bertahan di sana setelah kemudian Farid Zansabil ini kembali ke tanah air. Apa sebenarnya yang kemudian membuat Anda untuk memilih bertahan di sana, Mas? Iya, saya memang dari awal bahwa kami akan berjuang sampai titik nafas terakhir seperti yang kita lakukan di Rumah Sakit Indonesia saat itu, dan yang sangat miris memang saat ini Rumah Sakit Indonesia masih berhenti operasi, sedangkan Rumah Sakit Indonesia perlu ketahui rumah sakit terbesar kedua setelah Rumah Sakit Ashifa ya yang ada di jalur Gaza, jalur Gaza, dan memang Rumah Sakit Indonesia ini rumah sakit pertama terbesar yang ada di jalur Gaza Utara, sehingga lebih dari 400.000 masyarakat yang tinggal di Gaza Utara ini mereka difokuskan itu ke Rumah Sakit Indonesia, sehingga saat ini ketika Rumah Sakit Indonesia berhenti total, masyarakat pun hanya bisa pergi ke klinik yang memang kalau saya dapat informasi 4-5 rumah sakit kecil yang masih beroperasi di Gaza Utara itu pun sudah dibombardir dan banyak penculikan terhadap dokter dan juga direktur rumah sakit Kamal Udwan contohnya sudah ditangkap. Dan memang saat ini kami memang mengedepankan misi yaitu kemanusiaan, terus membantu semaksimal mungkin sampai titik nafas kami berakhir ya di jalur Gaza, terutama memang selain kemanusiaan juga kami memang terus akan mengupdate berita terkini dan berita fakta-fakta yang ada, kalaupun fakta biar agar masyarakat Indonesia ini mendengarkan fakta-fakta yang ada bukan hanya dari media-media barat, karena diketahui memang Mas juga tahu pasti media-media barat ini sering kali membelokkan berita-berita yang memang simpang siur begitu. Baik, kemanusiaan dan juga informasi. Ini menjadi alasan kemudian untuk Mas Fikri dan juga Mas Reza tetap bertahan di jalur Gaza dan juga bahkan sampai dievakuasi ke Gaza Selatan. Terima kasih telah bergabung di Kompas Siang bersama kami. Salam untuk Mas Reza dan sehat selalu di sana, Mas.